Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Pagi hari ini saudara, kita berjumpa kembali di hari Sabat Tuhan, bahkan kita berjumpa di minggu-minggu yang terakhir ini ya, karena minggu depan atau awal minggu depan sudah masuk di bulan November dan kita sudah masuk lagi sebentar di penghujung akhir tahun ini. Kita mengucap syukur Tuhan sudah beri kami kesehatan, saudara juga diberi kesehatan ya. Dan pagi hari ini saudara, kita masuk pada hari Sabat 31 Oktober tahun 2021 Masehi. Dengan tema berkat kehidupan, saudara dan saya yang kemarin sudah menghargai apa itu berkat kehidupan, dan pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk bagaimana berkat kehidupan yang sudah diterima, seperti yang disampaikan Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu, bahwa apa yang sudah diterima itu hendaklah kita juga terus memelihara, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu begitu sempurna kejadiannya membentuk saudara dan saya. Ya, ini yang harus kita syukuri. Maka yang pertama, saudara melihat ada di Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada ucapan syukur di sana, di dalam Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, ya. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah, ya. Jadi Allah kecil di sini. Saudara, pemazmur mengajak kita pada pagi hari ini untuk mengagungkan nama yang luar biasa, bahwa Tuhan kita patut diberikan sorak-sorai, patut diberikan ucapan syukur, dan tidak ada satupun yang dapat mengatasi Allah kecil kecuali Allah kita yang besar. Jadi Allah kita Allah yang hebat, Allah yang akbar, begitu saudaraku. Dan pengakuan ini harus kita tunjukkan ya. Sebab apa? Saudara dan saya seperti yang tadi saya sampaikan, kejadian saudara dan saya ini loh, sesuatu yang sempurna. Satu ketika ada ilmuwan yang saudara pasti kenal, namanya Albert Einstein ya. Albert Einstein itu berkata, Tuhan itu tidak pernah main dadu. Saudara pasti kalau waktu kecil mengerti atau bermain dengan teman, ada semacam balok kotak diisi dengan beberapa titik, kemudian digoyang-goyangkan, dikocok begitu saudara, terus keluar angkanya dari 1 sampai 6. Mungkin saudara masih ingat ya. Itu Tuhan tidak pernah bermain dadu. Itu kalimat yang menurut saya menggelikan, tetapi makna daripada ilmuwan ini menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Kenapa? Artinya Tuhan itu tidak pernah bermain-main dalam kehidupan saudara. Tuhan itu serius sebenarnya. Untuk menciptakan saudara pun itu bukan satu kebetulan. Ya, kalau kita bermain dadu itu kan kebetulan saja. Kita tidak bisa prediksi. Itu random, acak ya. Antara titik 1 sampai titik jumlah 6. Itu kan random. Kita tidak bisa tentukan. Ini keluar berapa nanti. Nah, apakah kehidupan kita dijadikan Tuhan itu seperti itu? Acak-acakan begitu, semrawut ya, atau asal-asalan, atau kita diciptakan dengan cara ceroboh? Tidak, saudaraku, ya. Tuhan menciptakan kita itu dengan sangat teliti, dan kita adalah makhluk yang sempurna. Apapun keadaan kita, di pemandangan Tuhan kita adalah sempurna. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Itulah berkat kehidupan. Kita mengawali hidup sejak lahir di muka bumi ini, kita dibentuk dengan tidak asal-asalan. Kita adalah makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pernahkah saudara menyadari, mengucap syukur dengan kondisi tubuh jasmani seperti ini, dengan karakter yang seperti ini? Mengucap syukurlah. Dalam perjalanan karakter itu dibentuk, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, memelihara berkat kehidupan yang sudah ada kita terima dengan nafas yang masih ada dalam kehidupan ini, apa yang saudara kerjakan dengan saya? Ya, yang saudara kerjakan hari ini adalah merendahkan diri. Ya, kenapa? Mengakui kedaulatannya Tuhan, seperti ilmuwan Albert Einstein.
Dia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya adalah hebat, meskipun hari ini di berbagai belahan dunia, siapa tidak kenal nama itu? Meskipun orangnya sudah almarhum, tetapi semua ilmunya masih dipelajari dan masih berlaku di kampus-kampus, di pelajaran-pelajaran studi kita selama ini. Ya, tetapi dia mengatakan, Tuhan tidak pernah bermain dadu. Oleh sebab itu, Mazmur 95, kita lanjut ayat yang ke-6 sampai ke-7. Jadi poin yang pertama adalah sadarilah saudara dan rendahkanlah dirimu untuk mengakui kedaulatan Tuhan yang hebat itu, yang akbar itu. Dikatakan ayat ke-6 sampai ke-7, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sadari itu saudara, kita tidak mampu apa-apa, ya. Berikutnya, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi Tuhan mau saudara dengan ciptaannya model begini, model hidup seperti saudara, sak model-modelnya kita. Tuhan tuh rindu mengembalakan saudara. Tuhan rindu diberikan ucapan syukur. Tuhan rindu kita berlutut di dalamnya, dan kita dirindukan Tuhan sebagai kawanan gembala, kawanan domba yang Dia gembalakan. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi hari ini kita harus peka, saudara. Suara Tuhan itu bagaimana, ya? Apakah diri kita sudah mampu cukup hebat? Hari ini mari kita koreksi bareng-bareng. Saya juga terus mengoreksi. Apakah kita cukup hebat? Ternyata kita sadari, kita pasti ada batas-batas yang tidak mampu. Dan itulah yang membuat kita harus mengakui kedaulatannya Tuhan. Yang kedua, kita harus apa memelihara berkat kehidupan? Kita harus mendapatkan satu kekuatan untuk mampu menyimpan dan memelihara firman-Nya. Amsal 3 ayat 1-2. Amsal 3 ayat 1-2, firman Tuhan katakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi untuk memelihara hidup kita ini sampai hari ini sehat, sampai hari ini sukacita, sampai hari ini saudara diberi kesempatan menikmati hidup, makan apapun masih dirasa enak. Kita tidak harus lihat makan itu harus mewah, tidak lihat makan itu harus enak sekali, bukan saudara. Sepanjang kau masih bisa makan dan menikmati, bisa minum dan bisa menikmati, itu harusnya kau mengucap syukur. Oleh sebab itu firman Tuhan mau lebih dalam lagi, simpanlah di dalam hatimu. Sehingga setiap pergumulan boleh ada, firman itu sering keluar loh saudaraku, ya. Sering keluar, sehingga kalau saya mendapatkan pergumulan secara pribadi, tiba-tiba firman ini keluar dan mengingatkan, oh iya ya ada firman seperti ini. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri, menyimpan dan memelihara firman itu. Kita tidak tahu firman itu kapan berbicaranya. Tetapi saat kita ada pergumulan, saya sangat yakin. Kalau engkau menyimpan dan memelihara, firman itu tiba-tiba keluar. Ya, oleh sebab itu, hai anakku, janganlah melupakan ajaran. Ya, dan memelihara perintah-perintah itu kan berarti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan ada rewardnya. Ya, ada anugerah yang diberikan, apa? Supaya saudara panjang dan lanjut usia, serta sejahtera. Buat apa lanjut usia jengkel-jengkel, marah-marah, maki-maki, ya kan? Lebih baik, nggak apa-apa, lanjut usia tapi penuh dengan sejahtera. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita memelihara firman berkat kehidupan itu? Selain memelihara firman dan menyimpannya, kita harus mempunyai sikap, ya. Sikap yang optimis, saudaraku, bahwa kalau hari ini kita bergumul tentang sesuatu, yakinilah bahwa satu ketika aku punya masa depan yang tetap indah di hadapan Tuhan. Amin. Itu memelihara berkat. Tidak usah khawatir, karena Tuhan sudah pelihara kita hari ini. Amsal 23 ayat 15-18. Amsal 23 ayat 15-18. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Ya, jadi kalau hati kita bijak, hati Tuhan bisa bersuka cita. Ya,
Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jadi kalau Tuhan itu baik, ya baik. Tidak pernah Tuhan itu tidak baik buat saudara. Seringkali kita tidak jujur menyatakan, Tuhan kok begini hidupku. Tuhan kok pilih kasih. Orang lain diberkati kok aku tidak. Ini kan kalimat tidak jujur. Padahal Tuhan sudah menyatakan janjinya. Bahwa janjinya adalah pemeliharaan dan masa depan yang indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Bukan rancangan celaka. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Artinya tidak ada satupun yang saudara bisa sanggah, bisa menyangkal kalau Tuhan tidak baik. Jadi hari ini katakanlah dengan jujur, Tuhan, bukan Tuhan yang salah, aku yang salah. Ya, itu jujur saudaraku. Kemudian ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi jangan iri kalau melihat orang lain yang fasik, yang mungkin tidak percaya Tuhan, atau bahkan percaya tetapi hidupnya sembarangan. Kenapa Tuhan? Mereka seolah-olah diberkati secara jasmani. Engkau jangan iri, engkau jangan sakit hati. Ada waktunya, ya, ada waktu Tuhan. Waktu kita di bawah juga ada waktunya, ya. Susah kita ada waktunya. Waktu kita susah juga ada waktunya. Artinya kita tidak selamanya hidup di dalam pergumulan. Tidak selamanya kita ada di dalam hidup yang bersusah-susah, ya. Oleh sebab itu kita tidak usah iri. Di ayat 18 katakan, karena apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi orang yang memelihara berkat kehidupan, mau merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Tuhan, mau menjadi tempat hatinya untuk menyimpan firman Tuhan, manakala pergumulan datang, firman itu terus menguatkan. Dan kemudian sikap hidup kita, berlakulah yang baik, ya, berlakulah yang jujur di hadapan Tuhan. Akuilah kalau salah, ya Tuhan, aku yang salah. Bukan dia, aku yang salah. Bukan Tuhan yang salah, aku yang salah. Sebab apa? Masa depanmu ada di tangan Tuhan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara harapkan, selama engkau memelihara berkat kehidupan, tidak akan pernah hilang. Puji nama Tuhan, Tuhan menguatkan saudara. Haleluya.